Sebuah sedan mewah yang terparkir terbakar di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan api. Api padam setengah jam kemudian. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas dari arah Senopati menuju Tandian sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Bus medali emas jurusan Malang Merak ini terbakar di jalur poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur Sabtu sore. Kobaran api dan asap hitam pekat membuat warga dan para pengendara panik. Dua mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun api cepat membesar dan seluruh bagian bus ludes terbakar. Menurut sopir bus, api berasal dari bagian mesin yang diduga mengalami korsleting listrik. Mesin belakang, dan api udah menyala. Akhirnya saya berhenti, saya lihat api besar di belakang. Saya kan ngamatin penumpangnya dulu, saya buka sama barang-barangnya. Setelah itu kita nggak bisa padami karena api udah besar ya, mesin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jalur poros Pantura Lamongan sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Lamongan, Jawa Timur dan Jakarta, Abdul Wahid, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Tiga gembong narkoba jaringan Helen kembali diringkus polisi. Kalau Gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia akibat speedboat yang ditumpanginya terbakar. Kita P3 di dalam. Halo, selamat pagi pemirsa. Edis Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita umat tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pagi ini pemirsa. Tiga gembong narkoba jaringan bandar narkoba Helen dari Jambi tiba di Barreskrim Polri pada Sabtu malam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi, yakni T, A, dan M, digiring petugas ke gedung Korps Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan M langsung diperiksa intensif. Sebelumnya, tiga kaki tangan jaringan bandar narkoba Helen, yakni T, A, dan M, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. T, A, dan M jadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Taha Jambi. Kabitumas Polda Jambi Kombes Pol Muria Prianto menyebut T, A, dan M merupakan bandar narkoba di mana ketiganya masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Sejauh ini, tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali tiga orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial
T, A, dan M. Ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan. Dua kakak beradik luka serius usai dianiaya seorang preman di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Usai melukai korban, pelaku kabur dan masih diburu polisi. Deris dan Rizky, dua kakak beradik menjadi korban penganiayaan seorang preman di Jalan Harun Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedua korban mengalami luka sayatan senjata tajam di bagian wajah dan leher. Ibu korban menuturkan saat kejadian pelaku datang ke rumahnya meminta uang jatah preman dengan alasan untuk membeli rokok. Mendengar ibunya dipalak, kedua korban keluar dari dalam rumah. Sempat terjadi cekcok antara korban dan preman hingga berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri. Kamu minta jatah buat apa gitu ya? Kamu itu sebagai apa? Nonjok duluan tuh ke samping belakang, ke belakang ya, ke samping belakang dia ngambil semacam pisau itu. Seorang korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat akibat luka serius di bagian leher. Keluarga korban berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Aksi pencurian ban serep truk terjadi di ruas Jalan Tol Cipali, Kabupaten Majalengka dan viral di media sosial. Kini salah satu pelaku yang berhasil diamankan harus mendekam di ruang tahanan Polsek Gempol Cirebon Jumat siang. Izin komandan dilaporkan dari kilometer 156 jalurnya Bandung untuk Kijang 04 Jabar 18 Cipali diduga melakukan pengejaran diduga kendaraan pencurian. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di ruas jalan tol kilometer 156 Cipali, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Petugas kepolisian Salantas PJR Tol Cipali ini berusaha mengejar mobil komplotan pelaku pencurian ban serep yang kerap terjadi di ruas tol Cikopo, Palimanan. Dia pada lari, kendaraan ditinggal, dia pada lari, pelakunya ke sawah. Hei, berhenti kamu! Dia pelaku pada lari ke sawah, tolong bantuannya. Pelaku yang mengendarai mobil minibus ini berupaya kabur dari pengejaran petugas dengan melarikan diri keluar area jalan tol. Berhasil mencuri ban serep sebanyak 2. Pelaku 5 orang lari ke sana. Para sawah, berhenti! Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku serta sejumlah barang bukti di dalam mobil. Sebelumnya, petugas yang sedang patroli curiga dengan gerak-gerik tersangka di KM 153. Para pelaku diketahui sedang mencuri ban serep truk yang sedang terparkir di bahu jalan tol. Kemudian berhenti, lalu mengambil dengan cara mencongkel, kemudian membuka dengan peralatan yang telah mereka siapkan, kemudian mengambilnya dan lalu masuk ke dalam tol. Kini petugas kepolisian sektor Gempol masih melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku yang melarikan diri. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, beredar video sekumpulan warga beramai-ramai mendatangi serta membakar semua perabotan rumah milik salah seorang warga di Rejang Lebong. Ya, aksi ini lantaran warga kesal ia tersebut kerap mencuri di lingkungan sekitar. Inilah video aksi para warga di Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu saat mendatangi rumah salah satu warga yang diyakini masyarakat setempat kerap melakukan aksi pencurian di lingkungan sekitar. Masa yang geram membobol pintu serta membakar seluruh perabotan yang ada di dalam rumah hingga tak tersisa. Mana Yan? Ambil Yan. Duduk kau. Apa itu? Sabu, Bang. Sabu. Pakai berapa? Kau yang beli? Iya. Duit kau? Iya. Sudah, penuh kau kan? Meski lolos dari amukan warga, namun pelaku berhasil diamankan polisi tak lama usai kejadian.
Polisi mendapati pelaku menyimpan sabu yang disembunyikan di sebuah pot di salah satu rumah warga. Para korban yang juga tertangkap pelaku mengaku resah. Diketahui pelaku beraksi berulang kali dan hasil uang kejahatan digunakan untuk membeli sabu. Sapo baik ini, bayi barang napo baik, banyak motor baik, segi tabung, kami situ pun tabung sering. Sering dicuri tabung gitu ya, Bu? Tabung bukannya kami baik minyak, jadi pokoknya apa baik dicuri. Motor itu kemarin Jambinya Ibu. Ada sering. Iya sering kan jadi meresahkan masyarakat sih kok. Meresahkan masyarakat. Nah itu. Kini pelaku diperiksa intensif oleh petugas guna proses hukum lebih lanjut. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo Ainus melaporkan. Sepasang suami istri berkewarganegaraan Australia ditangkap karena membuka praktik prostitusi berkedok spa di Bali. Bahkan pelaku turut memperkerjakan anak di bawah umur. Pasangan suami istri berkewarganegaraan Australia berusia 50 dan 44 tahun ini terpaksa mendekam di rumah tahanan Polda Bali usai terlibat praktik prostitusi. Keduanya adalah pemilik usaha spa di kawasan Jalan Mertasari, Kerobokan Kelot Kuta Utara yang tidak hanya menawarkan jasa pijat, tetapi juga jasa prostitusi dari para terapisnya dengan tarif 1 hingga 2,5 juta rupiah per sesi. Bahkan Pak Sutri ini melibatkan anak di bawah umur sebagai terapisnya. Menawarkan pijit dengan berbagai sensasi, ya, sensasi dan memiliki harga yang berbeda-beda, dari harga 1 juta sampai dengan 1.900.000 yang di flame, kemudian yang di pink pilis itu antara 1 juta sampai dengan 2.500.000 tergantung dari treatment yang ditawarkan, ya. Kemudian diperlihatkan terlebih dahulu terapis-terapis yang akan melakukan pekerjaannya dengan tentunya menggunakan pakaian yang sangat-sangat minim. Untuk mengelabui petugas, awalnya jasa pijat berdiri dengan izin pijat tradisional. Tidak hanya pemilik spa, 4 karyawannya berperan sebagai direktur, general manager, dan resepsionis juga turut ditetapkan sebagai tersangka. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Seorang warga dengan gangguan jiwa menyerang warga di Gempong, Bukit Guru, Kecamatan Raya Bakong, Aceh Utara. Akibat kejadian ini warga mengalami luka tusukan senjata tajam. Empat warga Gampong Bukit Buru, Kecamatan Payabakong, Aceh Utara dirawat di RSUD Cut Mutia usai diserang seorang warga dengan gangguan jiwa dengan senjata tajam. Keempat korban Hama Budiman Hussein dan M. Iqbal mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kejadian bermula saat pelaku A berusia 31 tahun menyerang para korban dengan sebilah pisau secara membabi buta. Para korban tidak bisa membela diri karena pelaku menyerang secara tiba-tiba. Kenapa dia melakukan penikaman? Nggak tahu, mungkin ini ada dendaman sama kawan-kawan ini, nggak tahu. Apakah dia memang gila atau? Dengan tiba-tiba dia datang. Pertama dia yang kena tusuk. Lalu orang itu yang bela, itu lagi kena tusuk. Apa benar dia gila itu? Mungkin. Ya. Kalau nggak gila mana ada yang buat begitu. Pelaku berhasil ditangkap dengan bantuan masyarakat setempat dan langsung dibawa ke Mapolsek Payabakong guna pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui motif pelaku menganiaya para korban. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Kuasa hukum para terpidana dan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, Titin Prilianti diperiksa Mabes Polri guna dimintai keterangan atas pelaporan dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus oleh Ibtu Rudiana. Ya, dari pemeriksaan yang dilakukan, kuasa hukum menunjukkan beberapa bukti adanya tindakan kekerasan dan rekayasa kasus di tahun 2016 lalu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hasil sidang peninjauan kembali para terpidana tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung kini mulai memasuki babak baru.
Yang teranyar, kuasa hukum para terpidana menjalani pemeriksaan dari Bareskrim Polri guna dimintai keterangan atas dugaan penganiayaan dan rekayasa kasus yang dilakukan Ibtu Rudiana pada kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu lalu, kuasa hukum membeberkan sejumlah bukti adanya penganiayaan, antara lain foto-foto terpidana yang dalam kondisi penuh luka di bagian muka dan badan. Selain itu, Bareskrim juga memeriksa sejumlah saksi lain. Dalam keterangan yang disampaikan di hadapan penyidik, kuasa hukum menyampaikan 5 pasal yang menjadi dasar untuk melaporkan Ibtu Rudiana. Pelaporan yang dimaksud adalah adanya dugaan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, diantaranya 422, yaitu pegawai negeri yang memakai orang lain untuk diminta keterangannya dengan cara penyiksaan. Begitulah sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian juga 351 mengenai penganiayaan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana. Kemudian juga mengenai perampasan kebebasan pasal 333 yang diduga dilakukan oleh Bapak Rudiana. Kemudian juga perbuatan tidak menyenangkan pasal 335, kemudian juga 242 memberikan keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan sumpah palsu. Sementara itu, usai menjalani serangkaian sidang peninjauan kembali atau PK, ke-7 terpidana dan mantan terpidana Zakat Natal hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Mereka berharap agar PK dapat dikabulkan sehingga ke-7 terpidana dapat bebas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin iNews melaporkan. Mobil ambulans yang tengah membawa pasien menabrak pembatas jalan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, kebakaran menimpa sebuah rumah berlantai 2 di Makassar, Sulawesi Selatan akibat anak yang iseng bermain korek api. Sementara di Jakarta, sebuah rumah terbakar diduga terjadi korsleting listrik membuat warga panik. Buka aja, Pak. Buka aja, Pak. Kobaran api muncul dari salah satu rumah yang berada di Jalan Remaja, RT 8 RW 1, Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Api dengan cepat membakar bangunan rumah semi permanen itu. Kebakaran yang terjadi dini hari membuat sebagian warga yang sedang tidur terbangun dan panik. Petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi untuk memadamkan api. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, beruntung api tidak sempat merambat ke bangunan lainnya. Kalau sementara kita belum tahu persis ya, cuman ada yang lihat tuh listrik tadi. Ada listrik, ada yang lihat, mungkin konser di dalam, sempat keluar listriknya, lalu membesar, sangat besar sekali apinya. Dari api dari mana dulu, Pak? Dari sebelah sana apa dari sini? Kalau api dari rumah, Pak. Dari rumah itu yang tadi, Pak. Dari dalam tadi udah, pokoknya langsung besar aja. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, karena saat kejadian rumah sedang kosong ditinggal penghuni. Meski demikian, kerugian akibat kebakaran masih belum diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tapi Pak, ini di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Jalan Flamboyan, Pak, Makassar ya. Sebuah rumah berlantai 2 di Nusa Tamalan Rea Indah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Warga yang panik langsung berusaha menyelamatkan diri serta barang berharga dari rumah mereka. Selain itu, warga juga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Di
Diduga kebakaran terjadi akibat 2 anak pemilik rumah yang ditinggal di rumah bermain korek api dan membakar kain gorden jendela hingga api merembet ke seluruh ruangan di lantai 1 rumah. Beruntung 2 anak yang masih di bawah umur tersebut berhasil diselamatkan warga sebelum api mulai membesar. 11 unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan petugas pemadam Kota Makassar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan api sebelum api merembet ke rumah warga lainnya. Ini anak-anak kecil yang umur 5 tahun main korek api baru orden pertama nak kena merambas itu apinya karena tempatnya mencuci baju di sini, banyak sekali tumpukan baju di sini. Jadi anak-anak kita dalam rumah, Bu? Iya, anak-anak. Berapa orang anak-anak? Berdua, Ji. Ya, sesuai dari fakta sekarang ini satu rumah. Satu rumah. Iya. Yang terbakar ini apa yang di dalam rumah terbakar? Belum ditahu anunya, Pak. Penyebabnya belum tahu. Maksudnya yang terbakar di rumah ini apa? Yang bagian di atasnya atau atapnya atau apa? Ya, mulai dari bawah sampai di atapnya, Pak. Oh, sampai di atas, Pak ya? Berarti habis di atas, Pak, atapnya? Sudah habis. Berapa unit mobil damkar? Jadi 5 ke 8 tambah 11, sekitar 11 unit. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans yang tengah membawa pasien mengalami kecelakaan tunggal hingga tersangkut di tengah pembatas jalan Transyoga, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Pasien darurat langsung dibawa ke mobil ambulans lain untuk dirujuk ke rumah sakit. Pasien ini harus dipindahkan ke mobil ambulans bantuan lainnya lantaran mobil ambulans yang sebelumnya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Peristiwa itu bermula saat mobil ambulans yang membawa pasien tersebut melaju dari arah Cilengsi ke arah Cibubur. Namun saat berada di tikungan Jamrong yang menurun seketika ban mobil ambulans bagian depan sebelah kanan mengalami pecah ban. Mobil ambulans yang melaju kencang pun langsung hilang kendali dan menabrak pembatas hingga tersangkut. Pasien ambulans pun langsung segera dievakuasi ke mobil bantuan ambulans lainnya untuk dilarikan ke Rumah Sakit Citra Arafik, Kelapa II, Depok. Tim unit Gakum Salantas Polres Bogor langsung mengevakuasi ambulans yang tersangkut. Bekasi ke Depok. Bekasi ke Depok. Dari Bekasi daerah sana. Abang siapa, Bang? Fikri. Fikri. Kamu sama Fikri ya? Aman, aman. Aman ya? Aman. Untuk pasien yang tadi lagi bawa pasien atau gimana, Bang? Pasien CT scan. Oh, CT scan. Tapi pasien sekarang dibawa kemana sekarang? Dibawa ke Depok. Oh, pakai ambulan yang lain? Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pasien ambulans pun telah dalam penanganan Rumah Sakit Arafik Kelapa II, Depok. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyana, iNews melaporkan. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. Kecelakaan kapal tersebut terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Talibu, sekitar pukul 4.05 waktu Indonesia Timur. Dalam insiden ini, calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laus, meninggal dunia. Benny Laus menghembuskan nafas terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong usai mendapatkan penanganan tim medis. Total 6 orang tewas dalam kejadian ini. Sementara istri Benny Laus berhasil diselamatkan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rencananya jasad almarhum akan dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan yang akan diterbangkan melalui Sulawesi Utara. Sementara dari hasil penyelidikan, polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Terus mobil. Kelalaiannya pada saat pengisian BBM. Kelalaian pada saat pengisian itu percikan api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laus terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kejadian ini termasuk calon gubernur Maluku Utara, Benny Laus. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laus terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laus dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong.
Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laus dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laus. Dari data sementara, selain Benny Laus, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi. Sementara itu, Cawagup Sabli Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Ainus melaporkan. Pemirsa, Benny Laus adalah calon gubernur Maluku Utara yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai. Benny Laus juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Saya dari kecil sampai besar jarang ke sini. Makiang secara utuh saya tidak pernah, walaupun PT saya dari Makiang, Moti. Benny Laus, pria kelahiran Ternate, Maluku Utara ini, adalah calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4 di Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan Sabrin Sehe yang diusung 7 partai politik, yakni P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai. Sebelum berkontestasi di Pilgub Maluku Utara, pria berusia 52 tahun ini pernah menjabat sebagai Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022. Benny Laus juga dikenal sebagai pengusaha dan masuk ke dalam daftar kepala daerah terkaya di Indonesia. Benny Laus mengembuskan nafas terakhirnya saat hendak berkampanye di Pulau Taliabu, Ternate, Sabtu 12 Oktober 2024. Speedboat yang membawa Benny serta rombongan meledak dan terbakar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dinding dapur sebuah rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah roboh dan menimpa 2 orang. Korban yang merupakan ibu dan anaknya usia 2 tahun tewas tertimpa reruntuhan. Dua korban yakni Septina Harawati 28 tahun dan anaknya Mariam Hanzahya, balita usia 2 tahun, disemayamkan di rumah duka di Desa Madura, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Kedua korban yang meninggal akibat tertimpa bangunan dinding dapur milik tetangganya yang roboh. Isak tangis keluarga tak terbendung ketika jenazah ibu dan anak ini disemayamkan. Peristiwa memilukan ini bermula saat korban bersama anaknya sedang bermain di halaman rumahnya. Tiba-tiba dinding tembok dapur milik tetangga belakang sepanjang 4 meter roboh dan langsung menimpa korban. Diduga dinding tembok dapur roboh sudah rapuh karena rumah sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Warga sempat menolong namun korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Terus ketimpa rumah, ya dilarikan kesehatan, dilarikan ke puskesmas, terus dilarikan juga kami puskesmas tidak sanggup, jadi dibawa ke RSUD Majenang. Ke informasi lainnya, pemirsa, harimau Sumatera kembali menyerang seorang warga di Lampung Barat hingga tewas. Badan Penanganan Bencana Daerah atau BPBD setempat tengah berupaya mencari solusi permanen untuk mencegah tragedi serupa tidak terulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat sudah ditemukan dengan kondisi meninggal. Serangan harimau Sumatera kembali terjadi di Desa Sukamarja, Kecamatan Suwuh, Lampung Barat, Lampung. Seorang pria yang sedang pulang dari kebunnya menjadi korban keganasan satwa liar tersebut.
Atas kejadian ini, Satgas Gabungan dari Pemkab Lambar beserta TNI Polri kembali diaktifkan. Sejumlah langkah-langkah mitigasi seperti pemasangan kamera trap, kandang jebak, sosialisasi dan pembatasan aktivitas warga pun kembali dilakukan. Pihak BPBD berencana menerapkan skema zonasi yang bisa membatasi kegiatan warga di wilayah teritori harimau, terutama 4 desa yang berbatasan langsung dengan TNBBS. Selain itu, pemerintah Pekon di Kecamatan Suwo dan BNS diharapkan segera menetapkan zona berbahaya di titik-titik tertentu. Bagaimana kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada masyarakat ya, melalui solusi yang konkret bahwa area-area di sekitar 4 Pekon ini emang menjadi teritori dan habitatnya harimau Sumatera ini. Pihak BPBD juga berharap pemerintah provinsi dan pusat bisa ikut campur tangan untuk memberi solusi permanen untuk masalah yang terjadi. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, Ainus melaporkan. Meminum air kemasan di dalam kulkas seorang ASN di Pemkot Pasuruan, Jawa Timur keracunan. Diketahui korban meminum air aki yang sengaja disimpan di dalam kulkas oleh orang tak dikenal. Seorang pegawai ASN Pemkot Pasuruan, Hadi Sukamto, terpaksa harus dirawat di RSUD Bangil dengan kondisi menahan sakit usai keracunan di kantor tempatnya bertugas. Menurut saksi mata, awal mula korban keracunan ketika sedang bertugas piket di UPT Parkir Wisata Kota Pasuruan. Korban haus dan biasa mengambil air botol kemasan yang tersimpan di dalam kulkas. Sesaat setelah menenggak air, korban alami muntah-muntah dengan tenggorokan dan perut terasa panas. Diketahui, korban meminum air aki yang sengaja dimasukkan ke dalam botol dan disimpan di kulkas. Habis apel, habis apa itu pinjer, sore, terus kesini lagi bantu. Kecapean mungkin minum ini, air di kulkas itu. Taunya itu apa itu isinya? Ya itu air aki itu. Air aki. Kok tahu air aki itu, Pak? Dari mana kok tahu? Ya di tes itu kan ditumpahkan itu kan rusuk. Oh. Itu habis minum langsung muntah bagaimana? Langsung muntah. Langsung muntah ya? Karena kan airnya dingin, kan nggak terasa. Tertelan itu. Begitulah untuk panas itu terbakar di dalam perutnya. Dinas Perhubungan Pemkot Pasuruan pun menyelidiki kasus untuk mengetahui asal muasal air aki di dalam kulkas. Jika ada unsur kesengajaan, pihaknya akan melibatkan kepolisian. Kami nunggu dulu hasil lab, karena juga kami belum tahu. Keluarga juga tadi ya ketemu masih tidak begitu banyak komunikasi, Pak. Jadi saya juga belum, ini masih nunggu. Kalau emang itu ada indikasi yang kurang baik ya akan kita selidiki nanti. Untuk mengantisipasi, Disub akan memasang CCTV di ruang kantor dan melarang bagi yang tidak berkepentingan masuk ruangan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Mendorong generasi muda agar lebih kreatif dalam menulis cerita, MNC Pictures kembali mengadakan Klaklik Connection Goes to Campus. Digelar di Universitas Pajajaran, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Acara ini turut menjadi sarana edukasi dalam meningkatkan kreativitas. MNC Picture terus menginspirasi generasi muda untuk lebih kreatif, menuangkan ide dan gagasan dalam menulis cerita dan membuat komik. Melalui acara Klaklik Connection Goes to Campus, para mahasiswa didorong dan didukung agar menjadi generasi yang cerdas dan adaptif dengan teknologi yang terus berkembang. Bersama Avoskin, ajang di Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang ini juga memberikan pengalaman berharga mengenai cara pembuatan film dan sinetron serta konten. Caranya bikin konten itu jadi flawless, terus juga berimpact ke
Platform Klaklik milik MNC Pictures ini juga menjadi wadah bagi kaum muda untuk mempublikasikan karya-karya terbaik mereka. Keren banget Unpad, antusiasnya, audiensnya juga. Mereka tuh kritis-kritis semua, pertanyaannya bagus-bagus semua, terus cara menanggapinya juga mereka juga keren banget. MNC Pictures melalui Klaklik terus mengedukasi generasi muda untuk terus berkreasi dan meningkatkan kemampuan berkreativitas dalam menulis. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Pemirsa, membudidayakan kadal ternyata bisa menghasilkan cuan yang tak sedikit. Seorang pembudidaya reptil di Bali berhasil mengembangbiakan Cayman Lizard yang harga sepasangnya bisa mencapai 80 juta rupiah. Bersisik mirip buaya tapi ukurannya lebih kecil. Inilah kadal buaya atau Cayman Lizard. Hewan semi-akuatik dengan postur eksotis ini mulai banyak diburu para penggemar reptil. Reptil yang berasal dari Amerika Selatan ini dibanderol dengan harga selangit. Sepasang indukan Cayman Lizard bisa dijual dengan harga 80 juta rupiah, sedangkan untuk anakan dibanderol 10 hingga 15 juta rupiah. Perawatan hewan ini relatif sangat mudah. Cayman Lizard makan 2 hingga 3 kali sehari. Makanan aslinya adalah keong. Bisa juga diberikan potongan ikan kecil. Kandang cukup berisi air dan tambahan ornamen seperti batu atau kayu kering untuk bertengger atau berjemur. Postur tubuhnya, kalau kita tutupin kepalanya ya udah pasti mirip banget sama buaya gitu. Dan cara hidupnya dia itu juga mirip sama buaya. Gitu, semi akuatik dia, menghabiskan banyak waktunya di dalam di air. Untuk penghobinya banyak. Cuman untuk pemasarannya sendiri kalau di Bali ya emang agak susah karena harganya pun mahal banget gitu loh. Untuk pemasaran reptil ini tidak hanya dijual kepada seluruh penghobi di tanah air, namun juga dikirim hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Filipina. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. 3 gembong narkoba jaringan bandar narkoba Helen dari Jambi tiba di Barreskrim Polri pada Sabtu malam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga anggota jaringan bandar narkoba Helen asal Jambi yakni T, A, dan M digiring petugas ke gedung Kops Bayangkara. Ketiganya bungkam dan dikawal ketat para petugas. Rencananya, T, A, dan M langsung diperiksa secara intensif. Sebelumnya, 3 kaki kanan jaringan bandar narkoba Helen, yakni T, A, dan M, diterbangkan dari Jambi menggunakan pesawat GA135 pada pukul 17.45 Sabtu sore. Ketiganya menjadi perhatian pengunjung dan penumpang pesawat di Bandara Sultan Toha, Jambi. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulya Prianto menyebut ketiganya merupakan bandar narkoba di mana T dan A masih bersaudara dengan bandar narkoba Helen yang tertangkap di Jakarta. Sejauh ini tim gabungan telah menangkap total 9 orang yang merupakan sindikat narkoba jaringan Helen. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dengan Ditres Narkoba Polda Jambi, tim gabungan tersebut telah mengamankan kembali 3 orang yang merupakan bagian dari kelompok yang sudah diamankan kemarin, ya, dengan inisial T, A, dan M, ya, T, A, dan M. Semuanya diamankan di Jambi, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri untuk dilakukan. 2 kakak beradik luka serius usai dianiaya seorang preman di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, usai melukai korban, pelaku kabur dan masih diburu polisi. Deris dan Rizky, 2 kakak beradik menjadi korban penganiayaan seorang preman di Jalan Harun Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Kedua korban mengalami luka sayatan senjata tajam di bagian wajah dan leher. Ibu korban menuturkan saat kejadian pelaku datang ke rumahnya meminta uang jatah preman dengan alasan untuk membeli rokok. Mendengar ibunya dipalak, kedua korban keluar dari dalam rumah. Sempat terjadi cekcok antara korban dan preman hingga berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Usai melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri. Kamu minta jatah buat apa gitu ya? Kamu itu sebagai apa? Nonjok duluan tuh ke samping belakang, ke samping belakang dia ngambil semacam pisau itu. Seorang korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat akibat luka serius di bagian leher. Keluarga korban berharap aparat kepolisian segera menangkap pelaku karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menyempatkan diri untuk makan siang di salah satu UMKM lokal kuliner bakso di Rawamangun, Jakarta Timur. Suswono menyebut bahwa Ridwan Suswono telah menyiapkan program kerja berupa kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM di Jakarta. Suswono juga menyempatkan untuk menyapa sejumlah pengunjung. Selain untuk makan siang, Suswono menyebut kunjungannya sekaligus untuk melihat masalah terkait UMKM di Jakarta. Suswono menegaskan pasangan Ridho telah menyiapkan sejumlah program kerja untuk mendukung UMKM. Salah satunya adalah program Ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat yang memprioritaskan UMKM untuk mendapatkan kredit dana hingga 10 juta rupiah tanpa bunga. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano menyapa warga di Jakarta di Indoor Velodrome, Jakarta. Di hadapan pendukungnya, Pramono Rano optimis bisa menang satu putaran. Keduanya hadir dalam acara yang bertajuk Town Hall Meeting Jakarta Menyala yang digelar oleh para simpatisan. Turut hadir komedian Lis Hartono atau Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 3. Dalam acara ini, pasangan Pram Rano menyampaikan sejumlah janji kampanye. Paslon nomor urut 3 ini yakin bisa menang dalam satu putaran. Cagup Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menemui rekan sejawatnya dan para alumni SMP 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Kun menyampaikan visi misi dan program unggulannya bersama Dharma Pongrekun. Kun juga menyerap aspirasi rekan-rekan alumni SMP 60 Jakarta, berjanji akan menyediakan internet gratis bagi warga untuk mendorong produktivitas masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital. Jelang debat perdana Pilgub Jawa Timur, calon gubernur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyatakan telah siap. Ya, debat ini pun menjadi momentum Khofifah untuk memaparkan capaian selama 5 tahun memimpin Jawa Timur. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menghadapi debat perdana yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat melakukan kampanye di Pasar Tradisional Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebagai paslon petahana, Khofifah meyakini bahwa debat kali ini menjadi momentum yang pas dalam memaparkan capaian 5 tahun memimpin Jawa Timur serta visi misi ke depan maupun capaian keberhasilan yang telah dilakukan di periode pertama. Apalagi menurutnya tema debat yang tentang kebutuhan dasar merupakan fokus programnya selama menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019 sampai 2024. Khofifah juga terus berkoordinasi dengan wakilnya Emil Elistianto Dardak untuk memaksimalkan penampilan saat debat pada 18 Oktober mendatang sehingga semua programnya bisa disampaikan ke masyarakat. Insya Allah ini tanggal 18 malam debat pertama, materinya pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Ini hal-hal yang insya Allah kita sangat fokus pada 5 tahun kami memimpin Jawa Timur pada tahun ini. Jadi kita puncak kombinasi bahwa kita tetap menjaga stamina kita prima secara kualitatif. Seperti diketahui, debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur akan digelar oleh KPU Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober mendatang. Debat perdana ini mengangkat tema kebutuhan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.
Kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon bupati Tangerang Maisal Rashid digelar dalam satu panggung. Sejumlah artis ibu kota hadir memeriahkan kampanye yang digelar di lapangan Kemiri, Kabupaten Tangerang. Ribuan warga Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang memadati lapangan terbuka yang dijadikan sebagai lokasi kampanye terbuka calon gubernur Banten Andra Soni dan calon bupati Tangerang Maisal Rashid. Kampanye tersebut turut dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Inara, Selin, Marcel, Carly, Aziz Gagap, Ria Ricis, Reski Aditya, Tara Budiman, dan Citra Kirana. Hal ini membuat kampanye terbuka ini seperti temu kangen para artis dan fansnya. Di hadapan para pendukungnya, calon gubernur Banten Andra Soni menjanjikan bakal melakukan perbaikan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi seluruh warga Banten. Hal serupa diungkapkan oleh calon bupati Tangerang Maisal Rashid, di mana adanya ambulans setiap desa kelurahan dan pendidikan gratis di tingkat sekolah dasar serta layanan kesehatan gratis menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Usai melakukan kampanye terbuka, calon bupati Tangerang Maisal Rashid melanjutkan kegiatannya dengan mengunjungi sentra pembudidayaan ikan nila milik pesantren As-Salam Kemiri. Bukan saja menimba ilmu pengetahuan agama di pondok pesantren, tapi juga dari sisi ekonominya ada nilai-nilai khusus terkait dengan pengelolaan budidaya ikan. Jadi ini contoh yang positif, contoh yang baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti lagi oleh pondok pesantren lainnya, atau mungkin oleh masyarakat umum. Maisal pun berjanji akan membantu permodalan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang akan menjadi peternak ikan tawar apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4 terbakar. Kecelakaan kapal ini terjadi di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Talibu sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Dalam insiden ini, calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos, meninggal dunia. Benny Laos menghembuskan nafas terakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bobong usai mendapatkan penanganan tim medis. Total 6 orang tewas dalam kejadian ini, sementara istri Benny Laos berhasil diselamatkan dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Rencananya jasad almarhum akan dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan yang akan diterbangkan melalui Sulawesi Utara. Sementara dari hasil penyelidikan, polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Kelalaiannya pada saat kegiatan, kelalaian pada saat pengisian itu ketika api pada saat mengeluarkan BBM dari galon, ya, kan. Speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar. 6 orang meninggal dunia akibat kejadian ini, termasuk calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Speedboat milik calon gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos, terbakar hebat di Pelabuhan Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara. Dari informasi, kejadian kebakaran ini bermula ketika Benny Laos dan rombongan kampanye berjumlah sekitar 72 orang sedang berada dalam speedboat yang bersandar di dermaga Pelabuhan Bobong. Speedboat itu kemudian miring lalu tenggelam yang diikuti kepulan asap hitam dan juga kobaran api yang besar. Saat nyala api yang tidak terkendali itu mulai membesar, semua penumpang yang ada dalam kapal, termasuk Benny Laos dan istrinya, dan juga calon Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Tes, dan juga anggota DPRD Maluku Utara, Esther Tanti, panik untuk menyelamatkan diri ke tepi pantai, yang kemudian dikerumuni oleh warga dan juga petugas. Kobaran api tidak mampu dipadamkan hingga terus membakar speedboat sampai ludes. Dalam insiden ini, 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Benny Laos. Dari data sementara, selain Benny Laos, korban lain atas nama Esther Tantri yang merupakan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat, kemudian Mubin Awahid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Maluku Utara, anggota Polres Sula, Hamdani Muabonabot, dan 2 orang penumpang lainnya yaitu Nasrun dan Mahsudi Ode Muisi.
Sementara itu, Cawagup Sabri Sahe dilaporkan mengalami luka serius dan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainus melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan bersama Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan nama-nama yang akan mengisi kabinet sudah hampir 100%. Namun keputusannya nanti ada pada Prabowo Subianto. Gibran mengklaim ikut terlibat dalam penyusunan kabinet dan nama menteri. Ia juga mengaku Presiden Joko Widodo memberikan masukan kepada Prabowo Subianto. Ia memastikan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah hampir 100% memilih orang-orang terbaik di posisi mereka masing-masing di kabinet. Namun keputusan akhir tetap dari Prabowo Subianto. Satu lagi tenang. Nanti kan tinggal 9 hari keputusannya di Pak Presiden terpilih, personil-personilnya dan lain-lainnya. Tapi udah dari Pak Presiden terpilih sudah ini hampir 100%. Beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya masing-masing. Nanti tunggu minggu depan. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Pihak Gerindra juga mengatakan jumlah kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo Gibran akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 kementerian. Sejumlah kementerian akan dipecah untuk mengakomodir pengoptimalan fungsi dan juga janji-janji kampanye. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan itu. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya. Tapi diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden Jokowi bernostalgia ke sekolah masa kecilnya di SD Negeri Tirtoyoso 111 Solo. Ya, di tempat tersebut Presiden menyempatkan berbagi sembako dan amplop dengan warga setempat. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo mengunjungi sekolah masa kecilnya di SDN Tirtoyoso 111 Solo Sabtu pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut antusias oleh para guru, siswa, dan tak terkecuali warga sekitar sekolah. Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat menengok ke dalam kelas sewaktu dirinya belajar di sekolah ini. Tak berapa lama, Presiden meninggalkan sekolah dan menghampiri warga yang menunggu di sekitar kawasan sekolah. Presiden nampak membagikan amplop dan paket sembako langsung kepada warga. Salah satu warga Solo yang mendapat sembako mengaku senang dan segera akan dimanfaatkan. Ya, Pak Jokowi senang lah. Senang ya? Ya senang, sangat senang Pak Jokowi kesini. Udah Pak Jokowi sukses selalu. Usai mengunjungi SDN Tirtoyoso 111 Solo, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungannya
ke SMPN 1 Solo dan SMAN 6 Solo yang juga merupakan sekolahnya dulu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri Kompas 100 CEO Forum ke-15 tahun 2024 di Istana Garuda, kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ajang ini membahas terkait pencapaian masa transisi serta kebijakan menuju Indonesia Emas. Wamen-Parekraf sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo hadiri pembukaan Kompas 100 CEO Forum ke-15 bersama sejumlah pejabat tinggi negara serta CEO perusahaan nasional. Acara yang digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ini resmi dibuka Presiden Joko Widodo dan menjadi ruang dialog antar CEO, pemerintah, serta akademisi dalam membahas isu-isu terkini di antaranya masalah perekonomian. Terdapat 4 pilar yang diusung dalam forum ini, yakni tanggung jawab perusahaan pada lingkungan sosial, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta pengembangan sumber daya manusia. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan.